Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kesekian, lupa lagi keberapa. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin, bab 2 tentang berpikir kritis. Nah, untuk sekarang kita bahas tentang bagian C, menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal, atau dalam bahasa Al-Quran disebutnya ulil albab, yang sesuai, tentu saja yang sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ini sedikit. Kita akan langsung melanjutkan materi yang kemarin. Kita ulang sedikit tentang hadis yang pertama. Nah, di sini ada hadis yang pertama yang dimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Sebagaimana yang telah kemarin kita bahas, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya sendiri, bukan orang yang suka mengintrospeksi orang lain, atau bukan orang yang suka menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang cerdas menurut hadis ini adalah orang yang suka atau pintar dalam mengintrospeksi atau dalam menyalahkan dirinya sendiri. Kadang merasa salah itu bagus daripada merasa benar. Kalau kata quotes itu mengatakan, orang ngaku salah teh soleh, sedangkan ngaku soleh itu salah. Jadi jangan terbalik. Jangan hanya kita pandai atau pintar membicarakan aib orang lain, tetapi sangat buruk dalam membicarakan aib sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Di sini hadis di sini menyatakan jelas orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya sendiri dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Jadi mau fokus mikiran batur. Orang yang cerdas di sini itu bukan orang yang fokus mengurusi hidup orang lain, tetapi urusi hidup diri sendiri, ya. Terus, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu dikatakan secara matan, ya, bukan secara tafsir. Secara matan, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu yang paling jelas terlihat itu adalah orang yang suka berkelahi. Dalam artian orang yang orang yang suka berkelahi itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia bukan orang yang cerdas, dia juga bukan orang yang kuat, ya, bukan juga orang yang kuat. Justru orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu diri sendiri itu adalah orang yang sangat lemah. Dalam arti orang yang suka berkelahi itu adalah orang yang sangat lemah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong, ya, pagawean gelelut tapi hayang asup surga, cik we mikir atas etiknya. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan. Ya, pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi. Dalam arti tentu saja tidak memikirkan kenikmatan duniawi, tapi jauh yang dipikirkannya itu adalah jauh ke depan, bagaimana nanti hidup setelah kematian, ya, bukan pikiran ayeuna kudu beunghar, bukan pikiran ayeuna kudu boga jabatan. Da harta mah moal aya nu dibawa maut, kain kapan teh usakuan. Jadi ciri eta teh tanda bahwa harta duniawi itu tidak bisa dibawa ke akhirat kecuali yang disedekahkan. Jadi kalau kita punya harta, lebih baik kalau punya lebih baik disedekahkan daripada dipakai hanya untuk menikmati kenikmatan dunia. Nah, kita lanjutkan ini karena kita sudah bahas kemarin, ya. Jadi kemaksiatan adalah tindakan yang bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Kemarin kita sudah bahas di iman kepada hari akhir, ya. Karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang yang lemah, ya.
orang yang lemah. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh tanpa menunda-nunda, sebagaimana yang kemarin Bapak jelaskan di iman kepada hari akhir, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa jadi kalian duluan, Bapak belakangan, atau terbalik ya, Bapak belakangan, kalian duluan. Itu silahkan saja. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan atau kekayaan yang menyombongkan. Yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, kekayaan yang menyombongkan. Yang ketiganya, sakit yang merusak tubuh. Yang keempat, tua yang melelahkan. Yang kelima, kematian yang cepat. Yang keenamnya Dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Yang ketujuhnya, kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Nah, kemarin di iman kepada hari akhir kita belum bahas tuntas. Nanti mudah-mudahan setelah PTS bisa luring supaya penjelasannya lebih efektif ya, tentang 5 fase sejarah dan 10 tanda besar kiamat. Nah, di sini dalam hadis yang kedua ada 7 poin yang perlu kita garis bawahi. Di sini dijelaskan yang pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ujian kemiskinan kita akan dituntut untuk terus bekerja, tidak mempedulikan akhirat, melainkan terfokus kepada duniawi. Ingat, yang namanya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang diwajibkan kepada kita itu hanya berikhtiar saja, tidak perlu berlebihan, juga tidak perlu merasa lalai dalam mencari. Kita diwajibkan berusaha, bukan untuk berleha-leha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong. Pilihan sebenarnya mah lamun miskin urang ayeuna lalai kana ibadah karena fokus tadi dengan duit. Lamun kaya beunghar orang jadi sombong, yang menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Ingat, hasil dari usaha kita itu Allah yang menentukan. Ya, hasil dari usaha kita itu Allah yang menentukan. Kecil besarnya itu Allah yang menentukan. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Ya, hanya diwajibkan untuk berusaha. Terus apa yang harus dipilih? Apakah kaya atau miskin? Kedua-duanya kalau melihat yang dibahas, melihat akibatnya tidak ada yang menguntungkan. Tetapi di sini yang harus kita, supaya terhindar dari kemiskinan yang melalaikan dan kekayaan yang menyombongkan, apa yang harus dilakukan? Tentu saja dengan cara bersyukur. Ya, mau kaya alhamdulillah, miskin pun alhamdulillah, karena baik itu kaya ataupun miskin, kedua-duanya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar, atau bahkan mungkin bisa sampai cacat. Ingat, ini yang ketiga, dengan sakit anggota tubuh kita itu menjadi rusak, ya. Anggota tubuh kita itu menjadi rusak, bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tidak berdaya. Yang kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak memberikan manfaat. Jadi gunakan umur kita selagi kita masih hidup. Sekarang kita tidak tahu 10 menit yang akan datang, kita tidak tahu besok, kita tidak tahu seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, bahkan setahun yang akan datang, kita tidak akan tahu. Makanya selagi kita hidup, selagi kita bisa berbuat baik, yuk persiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya, yang ke-6, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi
manusia. Mungkin untuk Dajjal nanti pembahasannya di 10 tanda kiamat besar ya. Nanti sudah PTS akan kita bahas tuntas tentang Dajjal. Begitupun untuk yang ketujuh tentang hari kiamat. Apa saja bencananya? Kalau untuk urutan periode hari kiamat kita sudah bahas kemarin. Ada yang dimulai dengan hari kebangkitan, hari dikumpulkannya di padang mahsyar, hari perhitungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita simpulkan dari dua hadis barusan. Jadi berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW dalam dua hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau sesudah kematian. Dalam arti kehidupan di akhirat, karena dunia hanya tempat menanam dan akhirat itu adalah untuk memetik hasil panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal soleh. Nah, jadi keterkaitan antara berpikir kritis dengan orang-orang yang berakal adalah keterkaitannya adalah kita mampu bertindak atau berperilaku dengan memperbanyak amal soleh. Banyak ya amal soleh itu, ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh dalam kategori ibadah, termasuk sholat sama bersedekah, bayar zakat, puasa seperti puasa-puasa sunnah itu juga bisa dilakukan. Itu memperbanyak amal soleh dalam arti mempersiapkan kehidupan setelah kematian, ya, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi jangan jangan terfokus hanya kepada duniawi saja, tetapi berpikir kritis itu tadi lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Sedikit cerita. Dulu Bapak pernah ditanya untuk waktu kuliah sebelum menikah, karena Bapak itu istilahnya jadi guru itu apa ya? Mungkin bukan kemauan sendiri, tapi karena dorongan dari orang tua. Tapi Bapak syukuri saja, alhamdulillah bisa menjadi seorang guru dengan orang tua. Bapak sebenarnya tidak mau kuliah, tidak mau mengikuti perintah orang tua untuk kuliah. Begitupun semangat untuk bekerja pun kurang pada waktu itu. Bapak pernah bercerita, terus ada yang bertanya, ketika Bapak mengatakan seperti itu, teman kuliah Bapak ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apakah tidak memikirkan masa depan? Justru yang ada di pikiran Bapak masa depan itu adalah yang tadi, masa depan itu jauh nanti sesudah di akhirat. Karena kalau misalkan yang dimaksud masa depan itu nanti masa tua seperti apa, terus sesudah menikah seperti apa, masa tuanya bagaimana, itu bukan masa depan kalau menurut Bapak pribadi. Kenapa? Karena itu masih ada di dunia, bukan masa depan tapi masa sekarang. Bahkan kita belum tahu apakah kita sampai tua atau tidak, ya kan? Kita tidak tahu apakah kita sampai tua atau tidak. Tetapi yang namanya kematian, kehidupan yang kedua itu pasti, baik yang mengalami tua dulu di dunianya ataupun yang tidak mengalami. Karena banyak sekarang anak-anak yang sudah mendahului orang tuanya, tidak sedikit malahan, ya. Jadi keterkaitannya itu lebih mengutamakan kehidupan akhirat atau kehidupan setelah kematian. Yang D, kita lanjutkan. Manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Contoh, kita ambil contoh dari hewan. Nah, sekarang saja mengambil hikmah dari si COVID-19, ya, dari si COVID-19. Corona ini kan makhluknya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dalam arti harus menggunakan alat untuk bisa melihat virus tersebut. Tetapi di balik pandemi corona ini ada hikmah, malah banyak. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi
mulai menjaga jarak, ya kan, karena takut tertular corona katanya. Itu salah satu hikmah, walaupun dampak negatifnya pun ada. Itu salah satu hikmah, padahal dalam aturan Islam kan memang seperti itu, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu harusnya menjaga jarak. Dari dulu malahan dianjurkan, dan setelah adanya corona justru itu semakin menguatkan iman kita terhadap agama Islam, terhadap keyakinan atau iman yang kita punya, ya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Kalau misalkan pemanfaatan alam, contohnya mengoptimalkan, ada halaman yang tidak terpakai, daripada banyak sampah kita bersihkan, kita pakai berkebun. Nah itu contohnya mengoptimalkan pemanfaatan alam, sehingga tidak perlu tidak harus semua makanan yang kita makan itu harus dibeli. Bisa juga menanam ubi, singkong, atau buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Itu mengoptimalkan pemanfaatan alam, ya. Jadi jangan hanya dengan berpikir kritis kita bisa sampai ke sana. Yang ketiga, manfaat dari berpikir kritis adalah dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Contohnya sekarang saja, akibat dari COVID-19 nih, adanya corona, kita kan sekarang jadi bisa belajar online. Ya, jadi bisa belajar online. Mau tidak mau semua guru harus masuk ke dalam iptek. Erek bisa rek henteu, erek kumaha wae harus guru itu dituntut untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang itu contoh yang ketiga. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Tentu saja ini harus melalui sebuah penelitian, ya. Oke, lanjut yang kelima. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Ini contohnya bisa dengan tanda. Kalau misalkan contoh terjadinya bahaya dengan melihat awan hitam, berarti akan turun hujan dengan badai. Nah, contohnya seperti itu. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas yang lain. Nah, kita patut bersyukur dengan berpikir kritis ini. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberi akal. Malaikat, jin, setan, iblis, hewan, tumbuhan itu tidak diberi akal. Yang diberi akal hanya manusia saja. Jadi kalau misalkan manusia tidak menggunakan akalnya, lalu apa bedanya dengan hewan? Makanya tidak sedikit manusia atau orang-orang sekarang dipanggil oleh temannya itu dengan nama hewan, dia tidak marah karena dia tidak menggunakan akalnya, ya. Karena dia tidak menggunakan akalnya. Kalau misalkan orang yang berakal, pasti dia akan marah. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan berpikir kritis? Kita akan adanya hari pembalasan. Kemarin kita bahas adanya hari pembalasan, yaitu periode tentang hari kiamat nanti. Sebenarnya jangankan di akhirat, di dunia saja itu sudah diperlihatkan hari pembalasan. Dunia miratul akhirat. Dunia itu cermin bagi akhirat. Nah, contohnya yang mencuri pasti dipenjara, ya kan? Itu kan hukuman hari pembalasan. Nah, nanti di pembalasan di hari akhir sesudah hari kiamat, kita menjadi semakin yakin, ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita kepada hari akhir itu benar-benar yakin, ya. Yang kedelapannya, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Visioner ini apa ya? Kita lewat saja. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Kita menjadi semakin bersemangat mengumpulkan amal soleh dan meminimalisir kemaksiatan. Itu 9 manfaat dari berpikir kritis. Oke, masih ada 10 menit lagi, kita langsung penerapan perilaku, ya. Mungkin untuk menerapkan perilaku mulia kita bahas minggu depan. Kalau misalkan belum
belum terlanjur PTS. Kita bahas minggu depan, kecuali kalau PTS berarti sesudah PTS satu kali pertemuan lagi untuk membahas atau menerapkan perilaku mulia kepada terhadap berpikir kritis. Nah, untuk tugas minggu ini karena supaya simpel, Bapak sebutkan di sini. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis atau kita cari pertanyaan di sini. Oh iya. Tadi Bapak sudah sebutkan beberapa hikmah tentang COVID-19 atau tentang virus corona. Nah, sekarang untuk sambil berlatih kalian berpikir kritis, silahkan sebutkan beberapa hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti tadi Bapak sudah sebutkan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjaga jarak. Nah, itu tidak perlu disebutkan lagi karena sudah disebutkan oleh Bapak. Silakan cari hikmah yang lain lalu tulis nanti jawab di classroom ya. Jawabnya di classroom. Adapun yang HP-nya bermasalah dengan classroom-nya baik itu Gmail-nya atau yang lain-lain bisa dikirimkan japri melalui WA. Ya, bisa dikirimkan japri melalui WA. Jadi pertanyaannya untuk tugas minggu ini adalah silahkan tulis beberapa hikmah dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Itu saja mungkin dari Bapak untuk pertemuan sekarang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan langsung melalui WA secara japri ya, jangan di grup, secara japri. Terus tugasnya udah tadi. Untuk absennya kalau yang di classroom ada tersendiri, tetapi kalau misalkan tidak join di classroom berarti tugasnya yang absennya yang mengumpulkan tugas berarti di absen, yang tidak mengumpulkan tugas berarti tidak di absen. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.